Halo friend, how are you today? Welcome back with me Chanku yang akan menemani legendary kalian dalam rangkuman film kali ini. Deepwater Horizon 2016, film yang mengisahkan tentang tragedi kecelakaan dunia perminyakan yang mendapatkan banyak sekali spotlight karena insiden kecelakaan yang mengakibatkan trauma berat pada para pekerja hingga tak ingin lagi balik ke kerjaannya. Kecelakaan ledakan yang dialami oleh anjungan kilang perminyakan Deepwater Horizon menyebabkan kebakaran kobaran api tak berhenti menyala di atas laut bebas selama 2 hari 2 malam. Bayangin 2 hari 2 malam itu kalau masak bubur, bukan buburnya yang gosong tapi lulunya lagi yang kena impiknya. So sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru ke channel ini jangan lupa subscribe, like, komen, serta share untuk mensupport gua tentunya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya, and go to the list story guys. Mr. Williams, please rise. Please raise your right hand, sir. Do you solemnly swear that the testimony you're about to give is nothing but the truth, so help you God? Yes, sir. Thank you, sir. Please be seated. Film diawali dengan black screen dan voice over wawancara Mr. Mike Williams untuk memberikan sanksi sejujurnya kepada pengadilan tentang peristiwa ledakan yang terjadi di kilang Deepwater Horizon, di mana pada pukul 21.30 Williams sedang bertelepon dengan istrinya untuk kemudian mesin kilang aktif dan terjadi ledakan yang sangat besar sehingga suhu pun menjadi sangat panas, dan inilah dia Deepwater Horizon. Mr. Williams. Continuing down. Gonna stick to the north side so far. Kemudian shot pun berpindah di dalam air di mana para petugas sedang mengecek pipa pengeboran pencegahan pengamanan ledakan dan kendali tekanan suhu di kedalaman 3,5 mil. Lalu ketika semua pengecekan permukaan pengeboran yang telah disemen selesai dan merasa aman-aman saja, mereka pun kembali ke permukaan, yang dimana tanpa mereka sadari bahwa ada sebuah gelembung kecil yang menjadi cikal bakal malapetaka nantinya. How's it going? Honey, show better. Not done. You can't look at me Why? because it makes me uncomfortable. My looking at you makes you uncomfortable? Stop. My dad is Mike. Scene pun berpindah di sebuah keluarga cemara Mike Williams, di mana Mike memiliki seorang putri yang cerdas, yang mana ia membaca catatannya yang mengatakan bahwa ayahnya bekerja di kilang pengeboran yang memompa minyak dari dasar laut, untuk kemudian Mike membenarkan soal pekerjaan yang salah diartikan oleh putrinya. Okay, but listen, even those lamer dudes, they don't have to pump anything, remember? Because they're all wants to come rushing after action. Lalu putrinya menganggap bahwa Mike adalah seorang penjinak dinosaurus. Entah dari mana tuh logikanya, untuk kemudian putrinya meminta kepada Mike ayahnya agar membawa fosil dinosaurus karena ia mendengar temannya memamerkan pekerjaan ayahnya, di mana ayah temannya membawa penguin sungguhan sebagai hadiah. Maka dari itu aksi pamer atau ria ini tak bagus untuk semua kalangan, bahkan kepada anak kecil sekalipun. Bayangin kalau ada seorang ayah yang kerjanya di kebun binatang terus job desk kerja di bagian binatang buas, contohnya kayak buaya atau ular gitu. Kan gak lucu kalau bawa buaya beneran sebagai hadiah. Lucu. By the way, gaji karyawan kebun binatang buas berapa ya? Nyawa loh taruhannya. Singkat cerita, scene pun berpindah di pelabuhan Forcon, pusat transportasi personel lepas pantai, di mana hari itu Mike akan berangkat untuk bekerja. Perkenalkan, inilah Jimmy, manajer instalasi lepas pantai kilang Deepwater Horizon, yang dimana sebelum berangkat ke kilang Deepwater Horizon mereka diharuskan untuk absen dulu, untuk kemudian seluruh para pekerja pun langsung naik ke heli dan berangkat. Bosco, I got the Deepwater Horizon coordinates in the FMS. Fast control, this is Bristow 2 Bravo Golf. We're heading out into open ocean. ETA 45 minutes to Deepwater Horizon.
Dan singkat saja, setelah sampai di tujuan yaitu kilang pengeboran minyak lepas pantai terapung 66 km di tenggara pantai Louisiana, terapung 5.200 kaki dari dasar teluk dengan 126 kru di lokasi. Dimana ketika para pekerja yang sudah datang, Jimmy dan Mike bertanya mengenai laporan tim Schlumberger tentang pengujian semen di bawah permukaan pengeboran, yang mana karena bunyi berisik heli pembicaraan mereka tidak terdengar jelas. What do you say? I can't hear him. What did Mr. Skip say? They were supposed to test to see whether the cement was holding. I guess they left without doing it. Nah, setelah mendengar laporan dari Skip, salah satu tim Schlumberger yang bilang soal laporan semen, Jimmy pun bertanya kepada krunya tentang pengujian semen kepada temannya, yang dimana orang BP menarik kru Schlumberger karena berpatokan pada hasil tes tekanan positif yang aman saat diuji, yang dimana Jimmy menyuruh Andrea untuk menghubungi kapal Diman Baston, yang mana kata dari kapten kapal bahwa mereka diperintahkan untuk mengangkut lumpur atau minyak mentah oleh orang BP yaitu Vidrin dan Kajula. And Vidrine and or Kaluza are hoping that we have tamed this. Is that correct, Captain? That is correct. Morning, Mr. Jimmy. All of a sudden. Dan karena orang BP terlalu mendadak untuk membuat keputusan pengeboran minyak tanpa pengecekan tingkat keamanan, Jimmy meminta Mike untuk pergi ke divisi ruangan pengeboran untuk menanyakan laporan mengenai pengujian semen oleh kru atau tim Schlumberger. Di mana dalam perjalanan ke ruangan kita akan diperlihatkan proses operasi penyedotan tuang baler lumpur minyak. Kemudian ketika Mike di sana, terlihat Mike sangat dekat dengan anak-anak pekerjaan, dan ketika ditanya soal pengujian semen, mereka pun tak tahu soal pengujian tersebut. Dan karena masih tak cukup informasinya, Mike pun masuk ke ruangan operasi tuang barel, di mana di sana dengan pertanyaan yang sama mengenai ketahanan semen di permukaan, salah satu petugas menjawab bahwa Kajula selaku perwakilan orang BP menarik kru Schlumberger sebelum mereka melakukan pengujian semen yang menahan permukaan minyak di awal tadi, guys. Kalau kalian ingat di scene yang awal tadi tuh. Jika kalian masih bingung, nanti akan terjawab semuanya. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa orang BP atau orang perusahaan melakukan hal tersebut? Ya jawabannya karena cuan. Lagi-lagi cuan, coy. Duit itu emang raja di atas raja udah. It's got something to do with money, 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 money. That BP sends some Marche team home without running any test. Thank you, Mike. Next, setelah memberikan informasi tersebut kepada Jimmy, Mike pun keluar dan melemparkan sebuah uang koin ke dalam air, dan ketika uang koin itu masuk ke dalam air, terlihat ketahanan semen yang tadinya hanya sebuah gelembung kini sudah sedikit merobek besar dan sedikit parah. Setelah itu, Jimmy pun yang berada di ruangan pengeboran dan telah mengetahui semuanya, ia pun mengajak Mike untuk pergi bertemu langsung dengan orang BP, di mana dirinya nampak emosi ketika mengetahui hal tersebut. Don Vidrine and Bob Kaluza. Welcome back, Mr. Jimmy. Oh, yeah. We got all 500 feet of cement poured, huh? Dan ketika sampai di ruangan rapat, akhirnya kita akan diperlihatkan wajah Vidren dan Kajula, orang perusahaan BP. Di mana di sini Jimmy yang selaku manajer, ia pun tanpa banyak bacot, ia pun langsung masuk ke inti masalah tentang penuangan semen sejauh 500 kaki dan efek jika tidak diuji semen tersebut. Nah, saat Jimmy sedang memberitahu tentang efek yang akan terjadi, Vidrin dan Kajula mengetahui dan sadar betul tentang efek tersebut, yang dimana mereka berdua beranggapan itu hanya masalah sepele dan yakin dengan ketahanan semen mereka, sehingga mereka tak melakukan pengujian oleh kru Schlumberger karena Vidrin dan Kajula berasumsi itu akan memperlambat pencairan uang sebesar 50 juta hingga 186 juta dolar oleh perusahaan BP. Lu bayangin aja $180 cuy. Buat beli headset main PUBG bisa bukan satu squad lagi, tapi satu kota cuy. Next, namun Jimmy tetap tidak ingin melakukan pengeboran sampai ada tindakan pengecekan ketahanan semen, serta Jimmy meminta kepada Mike untuk memaparkan kerusakan kilang Deepwater yang jumlahnya ada 39 kerusakan. Di mana Mike bilang tentunya operasi penuangan barel minyak harus disinkronkan dengan kelayakan kerusakan kilang kapal Deepwater Horizon. Dan karena Vidrin masih mau untuk melakukan pengeboran, maka Jimmy meminta untuk melakukan uji tekanan negatif terlebih dahulu agar mereka tahu apakah sumur ini sudah stabil atau belum. We're gonna run a negative pressure test. Start tripping out 3,000 feet of pipe. Thank you.
Setelah itu, Mike yang sedang berada di ruangannya, ia didatangi oleh Vidren di mana Vidren ingin tetap dengan ambisinya untuk melakukan prospek pengeboran tanpa harus terhalangi oleh kerusakan kapal kilang Deepwater Horizon. Namun Mike yang sudah berpengalaman, ia pun berpendapat bahwa tindakan itu bukanlah tindakan yang cerdas karena keselamatan atau nyawa tak sebanding dengan cuan. Okay. I think you all trying to run out of fuel as the wheels touch down. Running out of gasoline as the plane lands is not smart. That's flawed thinking. Dan singkat cerita, saat uji tekanan negatif dilaksanakan untuk memastikan kekuatan sumur di mana ketika semua hal sudah dipersiapkan, mereka pun melakukan uji tekanan negatif tersebut. Dan sedikit info, uji tekanan negatif ini merupakan harapan terakhir di dunia perminyakan untuk mengecek permukaan dasar laut, yang dimana secara komputerisasi hal yang paling penting yang jadi acuannya adalah indikator PCI. Dan saat proses pengujian tersebut membuat permukaan laut menjadi lebih parah dari awalnya, di mana terlihat kebocoran ketahanan semen yang belum kuat menahan barel minyak. Dan karena indikator PCI sudah naik ke batas tekanan peringatan, maka Mike pun memutuskan bahwa pengujian uji tekanan negatif ini gagal. We're only at 1395, Mr. Jimmy. That's a lot of pressure. Gentlemen, I hate to say this, but that is a bad test. Not necessarily. Akan tetapi, hal itu bertentangan dengan Vidren yang menganggap bahwa alat ukur atau PCI salah baca data. Untuk kemudian Vidren pun mencoba menjelaskan dengan sebuah gambar untuk meyakinkan hal tersebut tak akan terjadi apa-apa, di mana mereka harus menguji tekanan positif pada pipa penyumbatan. Dan ketika sedang melakukan pengujian lagi, di dalam dasar permukaan laut terbongkar beberapa lubang karena gesekan pipa yang menarik barel minyak dan indikator tekanan pipa penyumbat yang terus meningkat. Namun seiring berjalannya waktu, jarum indikator pun turun ke angka 0. Held at zero, boss. It's a good test. No pressure. Good test. We still got 1400 PSI on the drill. Akan tetapi untuk uji tekanan negatif berada di angka 1400 PSI, dan untuk melakukan pengeboran maka tekanan keduanya seharusnya sama. Untuk kemudian Jason bilang bahwa ia tak berani melakukan pengeboran jika tak dapat persetujuan dari Jimmy. Nah, karena tak berani mengambil keputusan, Jason pun menghubungi Jimmy, di mana Jimmy juga ragu untuk mengatakan aman. Tapi karena mereka ada kontrak dengan perusahaan BP yang diwakili oleh Vidren, maka Jimmy pun menyuruh Jason untuk menunggunya 30 menit sebelum melakukan penyebutan barel lumpur minyak dalam tekanan besar. Hope that monster ain't away. Dan setelah mendapatkan izin dari Jimmy, mereka pun langsung menghubungi ruang penyaring lumpur untuk melakukan pengiriman barel lumpur minyak dari dasar laut. Di mana saat penyedotan barel lumpur minyak dari dasar laut ke ruangan penyaringan, lumpur berhasil disedot ke tempat tampungan, di mana di sini semua pekerja nampak senang dengan hal tersebut. Namun tanpa mereka sadari, semen di bawah permukaan laut semakin terbongkar lebar, dan karena tekanan PCI terus naik, maka Jason menyuruh operator untuk menghentikan penyedotan barel minyak. Dan karena merasa ada yang tak beres, Jason pun menyuruh para pekerja yang berada di ruang pengeboran untuk mengosongkan tempat tersebut. Sedikit info untuk penjelasan secara teknis pengeboran itu gua kurang ngerti, tapi seenggaknya kayak gini lah gambarannya. Nanti gue kasih cuplikan-cuplikannya biar melengkapi aja gitu. Clear the drill shack. Get him and him out of here. Gentlemen, what is the excitement? We never should have let you push. Now get your ass out of here before I push. Next, setelah mendengar informasi dari Jason untuk rehat sejenak, salah satu karyawan melihat lumpur minyak yang berhasil lolos keluar dari alat penyedot. Untuk kemudian lumpur minyak itu pun keluar dari lubang bor yang membuat semua orang menjadi panik. Dan tiba-tiba karena tekanan dari lumpur yang ingin naik keluar terlalu kuat, membuat penyangga aliran lumpur terhempas, dan orang-orang di sekitar pun terhempas juga. Mike, what is that? Is everything okay? Setelah kejadian itu, semua keadaan menjadi chaos. Untuk kemudian ruangan operator mencoba menutup aliran pipa dari dalam, yang dimana tak lama kemudian penutup aliran tersebut mengalami masalah karena banyaknya lumpur yang meluap atau naik, sehingga terjadi penyumbatan di ruangan penyaringan. Untuk kemudian lumpur pun keluar dengan skala yang lebih besar.